sehubungan dengan laporan kami yang telah kami sampaikan ke pihak Baris Krim Polri, kami telah mendapat informasi dari pihak penyidik Baris Krim Polri. Jadi pertama kami menunggu SP2HP dari pihak Baris Krim Polri sehubungan dengan laporan kita kemarin. SP2HP itu adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan. Nah, dari penyidik sendiri menyampaikan setelah kami menerima SP2HP, kami juga diminta untuk menyampaikan kepada para korban untuk kesediaannya memberikan keterangan atau memberikan kesaksian pada saat di BAP nanti, karena penyidik butuh keterangan-keterangan daripada korban untuk mengungkap kasus DNA Pro tersebut. Nah, terus kemudian berhubungan dengan laporan tersebut juga pihak penyidik dan kami dari kuasa hukum telah berkoordinasi, karena sebagian besar daripada korban yang kami wakili dari kasus DNA Pro ini kan berada di luar kota atau di luar Jabodetabek, ada di Bandung, Surabaya, Medan, Aceh, Bali, Papua, dan lain sebagainya. Jadi kami meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak memberatkan saksi korban-korban dari wilayah untuk mereka keterangan. Jadi kalau bisa tolong saksi-saksi yang berada di wilayah Jakarta saja, begitu. Nah, terus kemudian selanjutnya sehubungan dengan public figure ya, sehubungan dengan berkaitan dengan public figure yang dipanggil di dalam perkara atau di dalam kasus DNA Pro ini, kami sangat-sangat mengapresiasi tindakan dari penyidik Baris Krim Polri, karena kami melihat adanya kesungguhan hati dari pihak penyidik untuk benar-benar mengungkap kasus ini, yaitu dengan cara kita sudah juga melihat dari pemberitaan media banyak public figure, artis, selebgram dan sebagainya yang telah diundang atau diminta oleh pihak polisi untuk memberikan keterangan sehubungan kasus DNA Pro. Kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Bahkan Ivan Gunawan telah mengembalikan uang atau jasa fee-nya sebagai brand ambassador ya di DNA Pro itu. Tapi kemudian Rizky Bilar juga besok kan akan dipanggil dan dia akan mengembalikan. Iya. Nah, terkait dengan Rizky Bilar yang katanya besok atau dalam jangka waktu dekat untuk diminta keterangan, ya kami juga mengapresiasi tindakan penyidik. Kalaupun memang nanti berdasarkan hasil penyidikan atau memang pengakuan Rizky Bilar dan Lesti Kejora uang tersebut diterimanya benar-benar mereka terima dari Stephen Richard, salah satu tersangka DNA Pro, ya hendaknya sebagai warga negara yang baik, ya dia mengembalikan uang itu kan begitu, mengembalikan uang tersebut, karena besar dugaan kami sebagai tim kuasa hukum uang tersebut adalah uang dari para korban DNA Pro, sehingga pantas dan layak kemudian uang tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian untuk disita dan menjadi barang bukti dalam kasus DNA Pro, begitu. Ya, semalam pun juga kan kita sudah berhasil untuk mewawancarai Rizky Bilar ya Bang, yang dia akan memenuhi panggilan dan siap mengembalikan uang tersebut gitu Bang. Dan untuk Rosa pun juga rencana hari ini kabarnya ya dipanggil gitu. Tapi untuk dari pihak korban sendiri yang diharapkan selain uang kembali, seperti apa lagi sih Bang, atau mungkin si tersangka ini wajib dihukum seberat-beratnya atau seperti apa? Oh, yang pasti begini. Sebagai tim kuasa hukum, kami juga sudah menyampaikan kepada para korban yang kami wakili bahwa kita biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kita biarkan penyidik melakukan proses penyidikan hingga menemukan titik terang siapa otak dibalik daripada pelaku tindak pidana ini, siapa orang yang turut serta, siapa orang yang mengambil keuntungan, entah atau siapapun orang-orang tersebut, baik itu public figure dan sebagainya, mereka harus diminta pertanggungjawaban. Nah, keinginan dari para korban sendiri adalah namanya korban ya, mereka akan meminta bagaimana kalau bisa kerugian mereka dipulihkan. Nah, untuk proses pemulihan kerugian sendiri daripada korban kan ada mekanisme hukum dan kita sudah menyampaikan itu. Yang penting dalam kasus ini adalah pertama kita hendak menyampaikan kerugian daripada para korban, kemudian selanjutnya kita lihat upaya hukum apa yang dapat atau yang pantas akan kita lakukan untuk proses pemulihan kerugian, begitu kira-kira Mbak. Kalau melihat dari segi kacamata hukum sendiri Bang, banyaknya sejumlah nama artis yang terseret DNA Pro,
bisa dikatakan artis ini sebagai korbankah atau memang ikut terlibat andil? Mungkin kita tidak bisa generalisir ya semua artis atau semua public figure yang ikut di sini. Cuman kami hendak ingin menyampaikan sebagai kuasa hukum, hendaklah sebagai seorang public figure itu cerdas dan cermat. Cerdas dan cermat itu sebagaimana sebagai warga negara yang baik, itu jika ada pekerjaan yang memang diminta untuk mengendorse suatu program atau suatu apapun, itu kan harusnya sebagai seorang public figure harusnya meneliti dulu, menelaah dulu ini benar atau tidak, kan begitu. Jadi tidak bisa langsung sekonyong-konyong menerima, karena hari ini kan kita lihat dampaknya. Saya yakin para public figure tersebut juga kan pasti waktunya tersita, ya kan. Selain waktu tersita pasti jadi beban pikiran kasus seperti ini. Makanya jangan asal menerima pekerjaan, jangan asal menerima uang, kan begitu. Dan terus kami juga sangat menyayangkan, maksudnya menyayangkan tindakan-tindakan penyelenggara negara. Maksudnya dalam hal ini instansi yang punya pandangan terhadap proses pencegahan tindak pidana seperti ini ya. Dalam hal ini Bapeti atau OJK begitu. Harusnya kan dari awal bisa langsung cepat melakukan tindakan preventif sehubungan dengan kasus-kasus seperti ini. Dan yang paling perlu dicatat itu, coba kita lihat dalam beberapa waktu kebelakang ini kan banyak nih kasus seperti ini nih. Saya ingat saya mulai dari Idikes, Sunmod, Kotex, Binomo, DNA Pro dan lain sebagainya ya, Net 98 juga salah. Net 98. Nah, ini kan menjamur dan rata-rata jenis usaha-usaha seperti ini mereka memanfaatkan public figure kan sebagai bagian daripada promosi mereka. Karena mereka tahu betul dan percaya betul bahwa public figure ini bisa dimanfaatkan untuk meyakinkan masyarakat untuk berinvest di sana, padahal ternyata jenis usaha yang dipromosikan oleh public figure ini tidak berizin atau bahkan ilegal, begitu kira-kira. Jadi bisa dikatakan seperti LK ataupun RB sendiri korban dari sebuah konten. Ya, kalau Rizky Bilar ya dan Lesti Kejora, kalau menurut keterangan dari para korban yang bergabung di DNA Pro itu kan, mereka itu menyampaikannya bahwa Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu tidak pernah mempromosikan DNA Pro. Hanya saja kebetulan mereka berdua ada dan berada di dalam suatu konten dengan tersangka, yaitu co-founder dari DNA Pro, yaitu Stephen Richard. Di mana dalam konten tersebut Richard memberikan kado atas kelahiran BBL ya. Ya, BBL sebesar 1 miliar rupiah begitu. Alasannya karena bingung mau kasih kasus kado apa. Saya juga bingung sebagai masyarakat. Kayak kita sepertinya mungkin kita pun bingung. Kalau ada tiba-tiba orang nggak kenal kan, kalau saya lihat dari videonya, kita cermati dari video, mereka sebelum tidak kenal, hanya di DM dari Instagram, katanya mau datang berkunjung ingin memberikan ucapan selamat. Terus si Stephen, si tersangka ini bingung mau kasih kado apa, dia siapkan uang 1 miliar di dalam kotak, di dalam koper itu. Kita sebagai orang awam kan harusnya gini, saya juga kalau ada orang tiba-tiba tidak tahu saya kenal datang kepada saya memberikan uang 1 miliar atas ucapan terus berbahagia dan sebagainya apa, saya juga pasti takut. Ini hendaknya perlu dipastikan ini uang dari mana kan begitu. Nah itu kira-kira. Dan kalau untuk seperti penyanyi Teh Ocha sendiri, Bang, keterlibatannya samakah dengan IG atau seperti RB juga, Bang? Nah, kalau terkait dengan salah satu penyanyi bernama Rosa, termasuk Elo, yang kami ketahui dari para korban ya, Irza dari para korban, kami tidak mau mendahului proses penyidikan ya, tapi berdasarkan keterangan para korban yang ada di grup-grup member-member DNA Pro itu, mereka menyampaikan bahwa kalau Elo itu pernah mengisi satu acara, dalam acara grand opening kalau tidak salah di Bali, sebagai artis lah, sebagai performa di acara tersebut. Nah, kalau untuk yang hal seperti itu kan kita tidak bisa kita minta pertanggungjawaban, orang dia diminta secara profesional gitu loh. Mereka si artis ini diminta secara profesional untuk menghibur di dalam acara itu gitu loh. Itu sih termasuk mungkin Rosa dan Firza gitu. Bang, maksudnya
Itu kan nanti kalau udah diproses kan segala macam uang itu kan para korban minta dikembalikan ya bang. Itu mekanisme untuk pengembalian uang itu apakah kalau yang udah kan kayak nggak dikembaliin semua, atau itu mekanisme prosesnya gimana sih bang? Nah kalau kita sih sejauh ini kita telah melakukan analisa hukum. Jadi ada 2 upaya atau bahkan 3 upaya yang ada kita lakukan. Yaitu pertama dengan gugatan ganti rugi bersamaan dengan proses pemeriksaan perkara pidananya dengan dasar pasal 98 KUHP sampai 100 KUHP kitab hukum acara pidana. Kita bisa melihat, kita bisa menggunakan, jadi kita sebagai korban mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara DNA Pro ini bersama dengan proses pemeriksaan pidananya. Begitu. Dasar hukumnya tadi pasal 98 sampai 100 KUHP. Terus kemudian juga kita bisa satu lagi, kita bisa mengajukan upaya proses permohonan ganti rugi melalui cara restitusi yang kita ajukan berdasarkan permohonan kita kepada LPSK. Nanti kemudian LPSK akan meneruskan permohonan ganti rugi kita itu kepada jaksa penuntut umum maupun kepada pengadilan majelis hakim untuk digabungkan seperti itu. Atau bisa saja nanti di akhir dari sebaru ini ya kita bisa mengajukan upaya hukum lainnya, perdata umum atau perdata khusus seperti itu kira-kira. Tapi kalau misalkan mereka hanya menuntut dan nggak ada pengajuan itu, uang itu nggak bakal kembali atau gimana bang? Kalau soal itu kan kita perlu lihat nantinya soal di amar putusan pidananya. Kita kan perlu mengetahui. Jadi berkaca dari kasus-kasus yang sudah kan seperti kasus first travel, nyawa itu kan jelas kerugiannya kerugian dari masyarakat, dalam hal ini korban dan mereka. Tapi kok barang bukti yang disita dari para tersangka atau terdakwa ini kok disita dan dirampas oleh negara, itu kan terkait dengan kewenangan pengadilan, dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa. Jadi nanti pada saat perkara ini dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan, kami selaku tim kuasa hukum dari para korban telah akan melakukan serangkaian tindakan-tindakan hukum agar tidak terjadi hal seperti itu seperti kasus-kasus sebelumnya begitu kira-kira. Berarti tetap uang itu diharapkannya bisa kembali ke korban walaupun tidak sepenuhnya seperti itu bang? Iya, kita kan ya makanya tadi kita akan melakukan upaya hukum tentunya dengan koridor hukum supaya bagaimana caranya barang bukti yang disita dari para tersangka atau terdakwa ini nantinya itu bisa dikembalikan kepada para korban atau yang berhak gitu loh. Soal kemudian itu nanti akan dikabulkan oleh majelis hakim dan instansi lainnya, itu kan udah kewenangan mereka. Tapi yang pasti kita melakukan berdasar hukum.